Shalom. Shalom. Kita memulai ibadah kita. Sebelumnya kita akan bersaat teduh sejenak, kita berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan 4. Tuhan Allah hadir. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya, kita nyanyikan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kami mohon kepadamu, berilah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, dan biarkanlah kasih dan kebenaran yang diperbuat oleh Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami, tinggal tetap di dalam hati kami. Bimbinglah kami pada masa pencobaan, kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu, agar kami selalu bersukacita mengharap pertolongan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 dan 4. Oh
Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. 2. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau beribadah kepadanya. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa terhadap anak-anaknya kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintah-Ku. Marilah kita sama-sama mohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Injil Jemaat nomor 361 ayat 1 dan 4. Marilah kita berdoa merendahkan diri mengaku dosa di hadapan Allah. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, kiranya Engkau ya Tuhan bermurah hati terhadap kami. Karena itu ampunilah segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu saja. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu,
Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah atas pengampunan dosa kita. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dan kirim jemaat nomor 362 ayat 1 dan 4. Marilah kita mendengarkan epistel yang diambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya. Demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah itu engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael,
Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Kita akan mendengarkan kesaksian persembahan puji-pujian. Segala
Terima kasih untuk pujiannya. Kita akan lanjutkan bernyanyi dari Hidup Jemaat nomor 278 ayat 1 dan 3. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan. Kita akan mendengarkan warta jemaat dalam satu minggu ini. Warta Jemaat Minggu tanggal 20 September tahun 2020. Salam. Pertama, kami dari Majelis GKPA Surabaya mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah live streaming di rumah kita masing-masing. Puji syukur kita panjatkan kepada Yesus Kristus, Tuhan kita, atas kasih anugerah-Nya yang telah menyertai kehidupan kita di sepanjang minggu ini. Kiranya melalui ibadah ini kita dikuatkan menghadapi pencobaan. 2. Nama minggu kita pada saat ini adalah minggu ke-15 setelah Trinitatis. Topik firman Tuhan yang akan kita dengarkan nanti adalah Allah menyatakan kuasa-Nya melalui bencana alam. 3. Keuangan. Untuk persembahan kita pada minggu yang lalu untuk persembahan kita pada minggu-minggu yang lalu, yaitu tanggal 13, bisa dilihat dari layar. Persembahan kita dari kami pertama, 2 dan 3. Dan apabila untuk jemaat yang berkenan untuk memberikan persembahan, bisa ditransfer ke rekening yang sudah diberikan di layar sini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati persembahan tersebut demi kemuliaan nama-Nya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus,
di mana di pagi hari ini ya Tuhan, Engkau sudah memberikan, Engkau menyertai kami di sepanjang kehidupan kami, terlebih-lebih di rumah-Mu yang kudus ini ya Bapa. Tuhan, Kau sertai kami di dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam pekerjaan, kesehatan, maupun segala aktivitas di hari demi hari ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini menyaksikan ibadah kita lewat live streaming. Kiranya Tuhan senantiasa memberkatinya di dalam kehidupannya ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini masih kurang sehat atau dalam kelemahan tubuh ya Tuhan. Engkau berikan kekuatan kesehatan yang luar biasa, agar minggu-minggu yang akan datang kami juga boleh beribadah di rumah kami masing-masing ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk semua saudara-saudara kami yang mungkin saat ini Engkau tambahkan umurnya Bapa di bulan September ini ya Bapa. Kiranya Engkau memberikan kesehatan juga panjang umur ya Bapa. Engkau berikan hati yang bijak dan hikmat ya Bapa, agar di dalam keluarga mereka dapat berkumpul dengan rasa penuh sukacita ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa, yang mungkin saat ini masih bergumul untuk memohon kepada-Mu memberikan kesembuhan lewat musibah COVID-19 ini ya Bapa. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kekuatan, baik yang Engkau berikan rasa hati yang kurang berkenan ya Bapa. Kiranya Engkau memberikan kekuatannya ya Bapa. Baik yang sakit Engkau berikan kesembuhan dan kekuatan, dan selalu berdoa kepada-Mu agar Engkau senantiasa mendengar setiap doanya. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang mungkin sudah berjuang untuk memberikan kesembuhan lewat tangan-Mu ya Bapa. Kami yakin bangsa dan negara kami juga memberikan kekuatan lewat protokol yang sudah bangsa dan negara kami sudah tetapkan ya Bapa. Biarlah kami selalu mengikuti protokol kesehatan ya Bapa, agar pandemi ini cepat berlalu ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang mungkin saat ini sedang bersekolah lewat online ya Bapa. Berilah mereka hikmat dan bijaksana ya Bapa, agar ilmu yang mereka terima tidak sia-sia ya Bapa. Kiranya guru-guru yang sudah memberikan pelajaran ya Bapa, Engkau memberikan kekuatan ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan dalam 1 minggu ini ya Bapa. Ajari kami ya Bapa untuk dapat menggunakan perluasan demi kerajaan-Mu ya Bapa. Dan sebentar lagi Bapa kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu ya Bapa. Urapi beliau ya Bapa, agar firman yang akan disampaikan dapat memperkuat iman percaya kami di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk persembahan ini ya Bapa, untuk tangan-tangan yang sudah memberikan ya Bapa. Biarlah tangan-tangan yang sudah memberikan senantiasa berkat luar biasa ya Bapa. Dan alhamdulillah segala dosa pelanggaran kami ya Bapa, pribadi lepas pribadi ya Bapa, kami yakin dan percaya Bapa, agar harta dan akan berkat dan anugerah yang Engkau berikan tidak terhalang ya Bapa. Bapa, inilah doa kami yang mungkin di hadapan-Mu belum sempurna. Ampunilah segala dosa pelanggaran kami ya Bapa. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi dasar kita memberikan persembahan sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 266 ayat 1 dan seterusnya. Dan kita menyerahkan persembahan. Segala puji hormat kami kepada-Mu ya Allah, Allah yang Maha Kuasa, Pencipta alam semesta, Allah yang begitu setia, tetap memelihara setiap ciptaan perbuatan tangannya. Bapa di surga, kami bersyukur atas segala kasih-Mu yang begitu nyata di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga dalam kesempatan ini kami boleh ada sebagaimana kami berada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Engkau. Hadirlah Roh-Mu yang kudus di dalam ibadah kami pada saat ini, supaya hati kami boleh terhibur dan hati kami boleh dipulihkan. Sementara itu Tuhan, kami akan menggemakan sebagian daripada firman. Biarlah Roh-Mu senantiasa yang menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang sudah ditetapkan untuk kita pada minggu ini, yaitu di dalam Injil Lukas pasal 17. Injil Lukas pasal 17, kita membaca mulai dari ayat 26 sampai 37. Kami ulangi. Injil Lukas pasal 17 ayat 26 sampai 37, di mana di sana diberi judul Kedatangan Kerajaan Allah. Ayat 26. Dan sama seperti pada zamanmu, demikian pula halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera.
Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit yang membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang siapa ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung najah." Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Kita sambut dengan nyanyian kita. Dalam Injil Lukas memberitakan tentang kerajaan Allah sudah dimulai ketika juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, masih berada di dalam kandungan Maria. Di dalam Injil Lukas pasal pertama ayat 33 dikatakan di sana, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Injil Lukas mencatat bahwa inti pemberitaan Tuhan Yesus adalah tentang kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu bisa kita baca di dalam nanti di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 43 dan Lukas 8 ayat 1, Lukas 9 ayat 2 dan Lukas 9 ayat 60. Bisa kita baca itu di rumah. Artinya, kemanapun Tuhan Yesus pergi, ia selalu memberitakan tentang kerajaan Allah. Bahkan ketika Tuhan Yesus memutuskan
menegaskan kepada mereka untuk melakukan bukti dari kerajaan Allah, yaitu mukjizat dan dari kerajaan Allah. Itu kita baca di dalam Lukas 10 ayat 9. Kemudian dimanapun Tuhan Yesus hadir, di sanalah kerajaan Allah dinyatakan. Karena kerajaan Allah sangat terkait dengan kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya ketika berhadapan dengan orang-orang Farisi, Tuhan Yesus menegaskan bahwa jika ia mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Itu dibaca dalam Lukas 11 ayat 20. Tetapi di sana ditulis, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Artinya, di mana ada kerajaan Allah, di sana setan dan roh-roh jahat tersingkir. Sebab kerajaan Allah adalah kehadiran Allah. Di mana kerajaan Allah hadir, di sana terjadi kuasa supranatural Tuhan dan atau mukjizat, dan setan tidak ada berkuasa, karena yang berkuasa adalah Allah dan para malaikatnya. Di dalam Lukas 17 ayat 20 sampai 21, di sana menceritakan orang-orang Farisi bertanya kepada Tuhan Yesus Kristus, kapan kerajaan Allah datang? Padahal sebenarnya mereka telah melihat dan mengalami apa yang telah diajarkan dan didemonstrasikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-Nya. Tetapi mereka masih meminta tanda dan tanda-tanda yang lain. Mengapa demikian? Sebetulnya orang Farisi mengharapkan bahwa kerajaan Allah adalah secara politik. Artinya mereka ingin ada raja yang memerintah atas Israel dan kekaisaran Romawi dihancurkan dan Yerusalem menjadi suatu ibu kota, dan sehingga mereka pun mempunyai kedudukan di dalam pemerintahan. Orang Farisi adalah orang yang tahu dan menyelidiki firman Tuhan dengan teliti. Tetapi mereka sebenarnya buta secara rohani. Mereka memiliki alasan untuk bertanya kepada Yesus tentang kerajaan Allah. Itu berdasarkan Daniel 2 ayat 44 dikatakan di sana, tetapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabiskannya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya mereka terus menanti-nantikan kapan firman itu akan digenapi. Ayat ini sebenarnya berbicara tentang kerajaan Allah yang akan datang, di mana Kristus akan datang sebagai raja di atas segala raja untuk memerintah selama-lamanya. Itu juga yang sedang kita nanti-nantikan. Orang Farisi tidak pernah menyadari bahwa Tuhan Yesus ada di antara mereka dan sedang menjelaskan bahwa kerajaan Allah itu seharusnya ada di dalam hati dan kehidupan mereka terlebih dahulu, baru kemudian dapat dinyatakan keluar. Kerajaan Allah harus terjadi di dalam diri kita dulu, baru itu atmosfernya dapat tersebar
orang Farisi. Tuhan Yesus kemudian berbicara kepada murid-muridnya dan menjelaskan tentang dirinya bahwa akan datang waktunya mereka tidak akan melihat Anak Manusia karena Kristus harus disalibkan, mati, dan bangkit kembali, supaya maut dan kuasa iblis dihancurkan, sehingga melalui pengorbanannya kerajaan Allah berkuasa di bumi ini melalui orang percaya dan melalui gereja. Sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu mengerti bahwa kerajaan Allah dan kerajaan surga sering digunakan secara bergantian di dalam Alkitab. Keduanya mirip tetapi tidak sama. Kerajaan surga adalah tempat kediaman Allah. Tuhan bertahta dan penuh dengan atmosfer kemuliaan, dikelilingi dengan para malaikatnya. Tidak kasat mata, tetapi kerajaan surga membawa dampak kepada dunia yang kasat mata ini, dan itulah disebut sebagai kerajaan Allah. Dengan kata lain, kerajaan Allah adalah kerajaan surga yang berdampak, yang dimanifestasikan di bumi oleh kita yang percaya dan setia serta hidup di dalam firman dan kehendak Tuhan. Kerajaan Allah kasat mata artinya di mana ada hubungan mesra dengan Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan di dalam namanya, maka di sanalah kerajaan Allah nyata. Dan apabila kerajaan Allah hadir, maka di sanalah atmosfer kerajaan surga terkait satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita sebagai anak-anak Tuhan bersekutu, baik di dalam rumah tangga, baik itu dalam suatu keluarga, persekutuan jemaat, di mana kita bersungguh hati beribadah melayani Tuhan, maka di sana kerajaan Allah hadir. Gereja bukan suatu kerajaan Allah, tetapi utusan kerajaan Allah. Itulah sebabnya di mana gereja ada, di sana juga seharusnya atmosfer kerajaan Allah nyata. Di dalam Lukas 17 ayat 24 sampai 27. Di sana Tuhan Yesus menjelaskan bahwa kedatangan kerajaan Allah akan meliputi seluruh dunia pada waktu Anak Manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, datang pada kali kedua di bumi ini. Tuhan Yesus memberikan contoh di mana menjelaskan situasi yang akan menjadi menjelang kedatangannya, yaitu akan terjadi seperti pada zaman Nuh, di mana semua orang tidak percaya bahwa akan datang bencana yang dahsyat, yaitu air bah yang akan membinasakan semua makhluk hidup, bahkan mengolok-olok Nuh terhadap apa yang dia kerjakan, yaitu membuat bata. Mereka tidak mempersiapkan dirinya, tidak percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Itulah sebabnya mereka semua binasa. Kemudian di ayat 28 dan 29, Tuhan Yesus pun memberi contoh yang kedua, yaitu tentang zaman Lot.
di mana dalam 2 Petrus 2 ayat 4 sampai 14 dikatakan, di mana banyak orang hanya hidup dikuasai oleh hawa nafsu, mencemari diri, menghina dan menghujat kemuliaan Allah, sama seperti hewan yang tidak berakal dan oleh perbuatannya yang jahat akan binasa seperti binatang liar. Semua hal ini ditulis dan dimuatkan sedang terjadi pada hari-hari terakhir ini. Semua itu adalah tanda-tanda zaman yang mengindikasikan bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Kemudian di dalam bagaimana sikap kita menantikan kedatangan kerajaan Allah itu, di dalam Kejadian 19 ayat 1 sampai 5, kemudian ayat 12 sampai 17, di sana diceritakan malaikat Tuhan datang untuk menyelamatkan Lot dan seluruh keluarganya. Sebelum Tuhan membinasakan kota Sodom dan Gomora, ketika Lot berlambat-lambat, maka tangannya dan tangan istrinya dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua malaikat itu, sebab Tuhan mengasihi Lot dan menuntun mereka keluar dari kota itu. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus ingat bahwa sampai hari ini kita masih ikut Tuhan. Itu semua karena Tuhan mengasihi kita. Mungkin karena banyak hal, yaitu kesulitan, tantangan yang kita hadapi, kita mau melarikan diri dari Tuhan dan gereja. Tetapi Tuhan tetap menarik kita untuk tetap ada di dalam rencana yang indah. Semua itu semata-mata hanya kasih karunia Tuhan. Jika kita ada seperti sekarang ini, itu karena kasih Tuhan yang besar pada kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memang pengaruh dunia ini sangat kuat sekali untuk mempengaruhi kita. Tetapi tangan Tuhan lebih kuat menarik kita di dalam rencana. Itu sebabnya kita harus terus bertumbuh dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, tugas kita adalah tekun berdoa sebagai sesuatu peperangan rohani, bersaksi serta berusaha supaya anggota keluarga kita terbuka hatinya untuk mendengarkan Injil dan dapat diselamatkan, supaya kerajaan Allah dialami dan diimprestasikan di seluruh keluarga kita. Jika kita sudah keluar dari kebinasaan, maka apapun kesulitan dan tantangan yang kita alami, jangan menoleh ke belakang lagi atau kembali lagi kepada hidup yang lama. Tuhan sudah menarik kita keluar dari sana. Jangan keraskan hati. Firman Tuhan tegaskan bahwa ingatlah akan istri Lot. Saya ulangi lagi. Ingatlah akan istri Lot dalam teks kita hari ini. Kemudian Lukas 17 30 sampai 35. Jangan main-main dengan dosa. Sebaliknya,
Setiap anak Tuhan harus memiliki gairah untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Apa yang kita lakukan sebagai anak Tuhan? Di dalam Titus 2 ayat 11 sampai 15 di sana menceritakan Tuhan menghendaki jika kita sudah diselamatkan, maka kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan terkontaminasi dengan roh duniawi. Setiap beribadah dan melayani Tuhan, rajin melakukan kebaikan, kita tetap percaya bahwa kita ada di pihak Tuhan karena kita menaati firman Tuhan. Dan di mana ada ketaatan kepada firman Tuhan dalam persekutuan, di dalam keluarga Kristen yang hidup benar dengan Tuhan, maka di sana kerajaan Allah akan hadir. Di sana juga atmosfer kerajaan surga akan hadir. Bapak Ibu yang dikasihi, semakin kita diberkati, semakin kita cinta Tuhan, utamakan Tuhan. Ingatlah, keberhasilan kita karena campur tangan Tuhan. Tuhanlah yang memberkati kita. Jangan beri waktu dengan Tuhan. Berikanlah waktu kepada Tuhan lebih banyak daripada untuk manusia. Jangan terpengaruh dengan perkataan orang lain. Kita harus setia di mana Tuhan sudah menanam kita saat ini. Karena jika kita setia, maka Tuhan akan datang mengangkat kita. Jangan kemana-mana. Kita harus tetap tertanam di mana kita hidup dengan Tuhan. Maka di sanalah kerajaan Allah hadir dengan hidup kita, di dalam keluarga kita, dalam usaha kita, dalam studi kita. Kita harus memanifestasikan kuasa kerajaan Allah di dalamnya. Kemudian di dalam Lukas 17 36 dan 37 terakhir, hal ini menjelaskan tentang akan terjadi bencana yang besar. Tetapi apapun yang terjadi, kita percaya bahwa kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus dan kita akan diselamatkan. Sekalipun terjadi banyak bencana, kita harus jalan menyatakan diri kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kita adalah warga kerajaan surga, sebagai utusan-utusan Kristus menyatakan kerajaannya itu melalui kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenangan zaman Nuh berarti kenangan akan musibah air bah yang menghanyutkan apa yang ada di permukaan bumi ini. Dan hanya mereka yang peka dan yang melaksanakan perintah Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari, seperti Nuh yang selamat dari musibah air bah tersebut. Dengan kata lain, mereka yang selamat adalah yang kehilangan nyawanya, artinya hidup dan bertindak tidak mengikuti selera atau keinginan pribadi, melainkan kehendak dan perintah Tuhan. Berbagai musibah atau bencana alam sering terjadi di bumi ini, juga di Indonesia, yang memakan banyak korban meninggal dunia. Maka
marilah kita siapkan diri kita untuk menghadapi aneka kemungkinan juga akan menimpa kita di setiap waktu. Persiapan yang baik antara lain kita setia pada panggilan dan tugas pengutusan kita masing-masing. Tidak boleh menyeleweng atau memangkir atau bentuk apapun. Setia, sikap dan perilaku yang menunjukkan ketertarikan dan kepedulian atas perjanjian yang sudah dibuat. Melalui Injil hari ini, Yesus mengingatkan kita lagi tentang keselamatan yang menjadi tujuan kehidupan kita di dunia ini. Yesus membantu kita untuk melihat lagi tentang kedatangan kerajaan Allah yang merupakan bagian terindah dari misteri ilahi. Kedatangan kerajaan Allah bagi orang beriman haruslah dirindukan dengan penuh iman dan harapan. Sebab di dalamnya kita akan menemukan keselamatan yang dijanjikan Allah. Akan tetapi, demi menyambut kedatangan kerajaan Allah itu, kita harus perlu sadar bahwa kesadaran terhadap penyelenggaraan ilahi dan kepatuhan terhadap kehendak Allah adalah merupakan suatu kunci untuk menikmati keselamatan itu. Untuk maksud itulah Yesus seolah mengajak kita untuk merenung sambil bernostalgia tentang apa yang pernah terjadi pada dua zaman di dalam perjanjian lama. Pada zaman Nuh adalah pribadi yang menjadi suatu teladan kesadaran akan penyelenggaraan ilahi serta kepatuhan atas kehendak Allah. Nuh menerima sabda ilahi, menyambutnya dengan penuh iman dan melaksanakannya dengan semangat ketaatan. Meski mungkin banyak orang yang menyindirnya, namun Nuh yakin teguh akan nubuat penyelamatan yang diterimanya. Karena keyakinan itu, maka Nuh luput dari kebinasaan. Pada zaman Lot, Tuhan pun menyampaikan sabda penyelamatan yang sama. Lot diperkenalkan kembali sebagai suatu pribadi yang menyadari akan penyelenggaraan ilahi dan keteladanan kepatuhan atas kehendak Allah. Karena tidak taatan, maka Sodom dan Gomora di bumi hanguskan. Tetapi Lot diselamatkan. Sebaliknya, istri Lot justru tidak selamat karena berusaha mengandalkan diri sendiri, mencari penyelamatan diri sendiri, sama seperti orang-orang sesama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua ingin selamat dan bahagia, bukan? Dua hal yang perlu untuk keselamatan kita di zaman ini. Tetap percaya akan penyelenggaraan ilahi dan patuh setia terhadap kehendak. Meskipun dunia berubah seturut perubahan zaman, namun kiranya iman kita tidak berubah dalam penantian dan menyambut kedatangan kerajaan Allah yang mulia dan yang menyelamatkan kita hari kelak. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
segala kasih-Mu yang telah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mengerti isi firman Tuhan pada saat ini, supaya sabda-Mu yang telah memberikan kepada kami, supaya kami setia dan taat akan perjanjian yang telah kami buat, dan kami memiliki ketaatan di dalam setiap sabda Tuhan, agar kami tidak binasa. Engkau ya Tuhan, melalui Yesus Kristus, melalui firman-Mu, Injil Lukas pada saat ini sudah menceritakan kepada kami mengenai ketaatan Nuh. Terkadang ya Tuhan, dunia ini sering mengombang-ambing kami, membuat iman percaya kami menjadi ragu. Tetapi ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa memberikan kekuatan kepada kami, supaya kami tetap berjalan seturut dengan firman Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami boleh diselamatkan dari setiap bencana, dari setiap wabah yang melanda dunia ini. Terkhusus ya Tuhan, supaya kami juga setia dan taat menaati setiap protokol yang telah Tuhan, khususnya pemerintah kami, tetapkan untuk kami ikuti, supaya kami boleh terhindar dari wabah penyakit yang ada melanda negeri ini. Seperti halnya ketaatan Nuh, demikian juga Tuhan kami taat menjalaninya. Bapa di surga, biarlah firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini boleh menjadi kekuatan dan menjadi perenungan dalam kehidupan kami, supaya kami semakin hari semakin diubahkan dan semakin bermakna di hadapan setiap umat-Mu. Sepanjang kehidupan kami, sepanjang minggu ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang akan menolong kami, Engkau yang akan menuntun kami, Engkau akan melindungi kami dari setiap permasalahan dan juga wabah, penyakit dan bakteri yang ada di sekitar kami. Kami berdoa khusus ya Tuhan untuk keluarga saudara kami Tamu Bolon, di mana ya Tuhan rencana mereka yang indah untuk keluarga ini berangkat kembali dari tempat ini, dari Surabaya. Kami serahkan kepada tangan Tuhan setiap rencana dan pergumulan dalam kehidupan mereka. Engkau ya Tuhan yang menolong mereka, yang memberikan jalan terbaik dan yang terindah sesuai dengan yang telah Tuhan tetapkan. Hadirlah Engkau Roh-Mu yang kudus di tengah-tengah keluarga ini ya Tuhan. Tuntun mereka ya Tuhan dalam setiap aktivitas kehidupan mereka. Berkati setiap tangan-tangan yang dikerjakan mereka, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Jagai mereka Tuhan melalui para malaikat-Mu, di mana mereka mengayunkan langkah kehidupan mereka. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan keluarga ini sampai Maranatha. Terima kasih Bapa di surga. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami yang kami perbuat melanggar kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengan segala penuh sukacita kita mengumpulkan persembahan kita yang ketiga. Kita naikkan pujian kita. Thank you.
berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang menimpa dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.